warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi kelarutan bersama Bu Ari. Disimak videonya ya. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kelarutan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan juga pengaruhnya, serta menjelaskan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Sebelum Bu Ari menjelaskan materi lebih lanjut, yuk kerjakan dulu pretest yang ada di layar kalian. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa kaitannya dengan kesulitan air bersih dengan materi kelarutan. Betul sekali ya, jadi ketika terjadi kesulitan air bersih, itu biasanya air yang tersedia akan terkontaminasi dengan zat lain yang logam. Apa kaitannya? Jadi air tidak layak minum, jelas. Dan zat yang larut tidak layak minum. Jadi kesulitan air bersih sering terjadi karena pencemaran yang tinggi. Jadi sangat berkaitan dengan kita. Ini adalah garis besar yang akan kita pelajari pada materi kelarutan. Jadi suatu zat larut pada ada jenis pelarut. Nah, dari jenis pelarut ini disesuaikan dengan prinsip like dissolve like, yang mana senyawa polar akan mudah larut dalam pelarut polar dan juga sebaliknya, senyawa nonpolar akan mudah larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga adalah ion sejenis. Contohnya dalam senyawa elektrolit itu mengandung ion logam yang sama, yaitu ion perak Ag+ pada senyawa AgCl, AgNO3, maka semakin banyak konsentrasi ion sejenisnya, maka kelarutannya akan semakin kecil. Keempat, pengadukan, yang mana semakin cepat cara kita mengaduk, maka zat larut juga akan semakin mudah larut. Yang kelima, yaitu luas permukaan sentuh zat. Jadi semakin besar luas permukaan suatu zat, maka lebih banyak partikel yang akan nantinya bereaksi dengan pelarut, sehingga kelarutannya akan semakin besar. Yang terakhir yaitu tekanan, meskipun berpengaruh sedikit pada kelarutan jika zat larut itu cairan ataupun padatan. Tetapi dalam pembentukan larutan jenuh pada gas dalam suatu cairan, tekanan gas sangat berperan dalam menentukan beberapa banyak gas yang melarut. Mari kita bahas mengapa air dan minyak tidak pernah bercampur. Jadi air dan minyak tidak dapat menyatu karena memiliki sifat molekul yang berbeda. Molekul air tersusun dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Air juga memiliki molekul yang bersifat polar, yang berarti tidak ada distribusi seimbang antara molekulnya. Air memiliki muatan negatif parsial dari atom oksigennya dan muatan positif parsial pada atom hidrogennya. Polaritas ini memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Sebuah molekul harus memiliki polaritas semacam itu untuk dapat menyatu dengan air. Minyak memiliki sifat nonpolar sehingga tidak tertarik pada air, sehingga minyak dapat digolongkan pada hidrofobik atau takut kepada air. Inilah mengapa saat kita mencampurkan air dan minyak, keduanya tidak pernah bercampur. Dan karena minyak tidak sepadat air, maka minyak akan selalu mengapung di atas air. Selanjutnya, kita akan mempelajari penggolongan larutan berdasarkan jenuh atau tidaknya. Berdasarkan jenuh atau tidaknya, larutan itu dibagi menjadi tiga, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh ini adalah larutan yang mengandung sedikit sekali atau kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh pada suhu tertentu. Yang kedua adalah larutan jenuh. Larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat larut yang dapat larut dalam pelarut pada suhu tertentu dan mengadakan kesetimbangan dengan pelarut atau solutnya. Sedangkan untuk larutan lawai jenuh itu adalah larutan yang mengandung lebih banyak zat larut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh pada suhu tertentu. Sekarang coba kalian amati di layar kalian ada 3 gelas kimia yang berisi larutan yang berbeda-beda kejenuhannya. Coba kalian analisis mana yang termasuk larutan tak jenuh, mana larutan jenuh, dan mana larutan lawai jenuh. Sertakan alasan kalian ya. Agar kalian lebih memahami jenis larutan berdasarkan jenuh atau tidaknya, coba disimak praktikum sederhana dari pelarutan gula, yang mana pada gelas pertama dilarutkan 2 gram gula, gelas kedua dilarutkan 4 gram gula, dan gelas ketiga dilarutkan 5 gram gula pada jumlah air yang sama. Ternyata dari hasil percobaan sederhana ini didapatkan hasil bahwasanya pada pelarutan gelas pertama dengan 2 gram gula tidak meninggalkan endapan sama sekali, yang artinya maka di gelas pertama ini dikatakan sebagai larutan tidak jenuh. Kemudian pada gelas kedua dengan pelarutan 4 gram gula terdapat endapan sedikit, yang artinya terjadi kesetimbangan di sini, yang artinya pada gelas kedua ini kita sebut sebagai larutan jenuh. Kemudian pada gelas ketiga dengan pelarutan 5 gram gula endapannya semakin banyak, yang artinya pada pelarutan gelas ketiga ini dikatakan sebagai larutan lewat jenuh. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama tadi yaitu suhu. Dijelaskan di depan tadi bahwasanya ketika suatu larutan itu suhunya dinaikkan, maka jarak antar molekul akan merenggang. Dari situ, pernahkah kalian berpikir bagaimana bentuk molekul yang merenggang ketika suhu dinaikkan? Berdasarkan teori, ketika suhu dinaikkan, maka gerakan dari molekul itu sangat cepat. Begitu sebaliknya, ketika suhu pelan-pelan diturunkan, maka gerakan antar molekulnya semakin lemah juga. Hal itulah yang akan menyebabkan semakin tingginya suhu, maka suatu senyawa itu mudah larut. Begitu sebaliknya, semakin rendah suhu, maka larutan tidak mudah larut. Nah, dari penjelasan yang sudah Bu Arin jelaskan di depan tadi, sekarang Bu Arin meminta kalian untuk mengerjakan kuis yang sudah Bu Arin siapkan. Nanti dicoba kuisnya di rumah ya, dan jawabannya dikirim. Sekarang kita akan mempelajari sub materi tetapan hasil kali kelarutan atau yang biasa kita kenal dengan KSP. Jadi apa itu KSP? KSP itu adalah hasil kali konsentrasi dari ion-ion penyusunnya yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dalam persamaan kesetimbangan. Tenang ya, tidak usah bingung. Meskipun ini sudah masuk ke perhitungan, kita akan mempelajari pelan-pelan satu persatu. Jadi contohnya yaitu ada senyawa AXBY solid, kesetimbangan menjadi X A pangkat Y plus aqueous ditambah Y B pangkat X minus aqueous. Lalu bagaimana cara kita menentukan KSP dari senyawa AXBY ini? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya KSP itu adalah hasil kali konsentrasi dari ion-ion penyusun yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sudah jelas ya? Jadi ion penyusun dari AXBY yaitu adalah A pangkat Y plus dengan B pangkat X minus. Berarti KSP dari senyawa AXBY adalah hasil kali konsentrasi ion A dipangkatkan dengan koefisien X dikali dengan
konsentrasi ion B dipangkatkan dengan koefisien Y. Lalu apa hubungannya kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Jadi, besarnya harga Ksp dari suatu senyawa dapat digunakan untuk menentukan jumlah senyawa yang larut. Sebaliknya, konsentrasi ion-ion yang ada di dalam kesetimbangan larutan jenuh ataupun kelarutan dapat kita gunakan untuk menentukan Ksp-nya. Sekarang mari kita berlatih mengerjakan contoh soal mencari Ksp suatu senyawa. Untuk zat padat dengan jumlah ion 2, N sama dengan 2, contohnya itu AgCl karena terdiri dari ion Ag+ dan juga ion Cl-, begitu juga yang lainnya. Langkah pertama yaitu kita ionisasikan senyawa AgCl menjadi Ag+ ditambah Cl-, sama-sama memiliki koefisien 1, maka semuanya SSS. Kemudian Ksp AgCl yaitu hasil kali konsentrasi Ag+, koefisiennya 1, tidak perlu ditulis, dikali dengan hasil kali konsentrasi Cl-, koefisiennya juga 1, tidak perlu ditulis, sehingga dihasilkan S kali S sama dengan Ksp-nya S kuadrat. Jadi untuk mencari S sama dengan akar dari Ksp gitu. Agar Bu Arin tahu pemahaman kalian sejauh mana, tolong dikerjakan 2 contoh soal ini ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat Bu Arin sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.